Siapapun presiden di Indonesia itu sudah nggak otoriter amat, maka Indonesia sudah siap untuk menyambut Imam Mahdi, itu maksudnya. Tapi negeri-negeri yang masih monarki itu belum siap. Maka nanti ciri-ciri Imam Mahdi akan datang, negara-negara Islam di dunia akan hilang semua monarkinya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan akan muncul khilafah ala minhajin nubuwah, yang tidak monarki lagi. Tapi sayang sekali, ini kabar kurang sedapnya. Itu cuma 7 sanawat, itu cuma 7 tahun. Jadi Imam Mahdi nanti berkuasa cuma 7 tahun. Itu sedihnya. Namun jangan sedih dulu ya. Antum sampai ke zaman itu juga belum tentu ya. Jangan sedih dulu lah ya. Dan hadis-hadis ini rata-rata hasan. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa tanggal berapa, tahun berapa. Oleh karena itu, semua hadis yang mengatakan tahun 1441, 1000 berapa, itu semua hadisnya dhaif, palsu. Nggak ada. Ya, kita nggak usah percaya itu. Nah ini yang harus ditegaskan. Ya, maka nggak usah galau masalah Imam Mahdi. Kembali ke Nabi SAW. Nabi mengatakan apa tadi? Kekhalifahan setelahku 30 tahun. Kita cek sistem kekhalifahan di zaman Nabi, bukan di zaman Nabi, di zaman khalifah yang 30 tahun itu apa saja? Kita cek. Abu Bakar As-Siddiq dipilih langsung bukan? Dipilih langsung bukan? Dipilih langsung. Itu adalah demokrasi pertama dalam Islam, lebih demokratis daripada Yunani. Maka jika sekarang kita milih langsung, kita bukanlah meniru orang-orang Yunani, kita sedang menghidupkan kembali kejayaan politik di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Milih langsung dengan teknologi sekarang itu sangat mungkin, sangat mungkin. Dulu langsung aja, langsung aku baiat engkau wahai Abu Bakar, langsung semuanya. Dan itu lebih dahsyat daripada nyoblos, karena nyoblos masih bisa curang katanya ya. Wallahu alam. Karena sudah disidang. Oke lah, kalau sudah disidang kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kalau mereka emang bohong, Allah hisab. Kalau enggak, kita korban hoax. Antum yang mana? Nah, maka ya sudah, kita move on aja ya. Kita tinggalkan persoalan itu. Abu Bakar wafat, Umar dipilih. Sistem pemerintahan untuk pemilihannya apa? Sistem pemilihannya, Abu Bakar wafat, apa kata Abu Bakar? Kalau aku meninggal, maka Umar yang naik. Itu sistem apaan tuh? Ada nggak di monarki? Nggak ada. Ada nggak di demokrasi? Nggak ada. Ini namanya wasiat. Wasiat. Kalau monarki pakai putra mahkota, nggak pakai wasiat. Oke? Itu udah 2 sistem. Udah 2 sistem khilafah. Apakah mereka ahli bid'ah? Enggak. Nabi enggak pernah ajarkan, dan ini amrun maftuh, ini perkara terbuka. Yang ketiga, Umar sebelum wafat, beliau sudah kumpulkan orang-orang Arab sekitar Mekah Madinah yang kemudian dipilih perwakilannya. Ada perwakilannya Abdurrahman bin Auf, ada Talha, Zubair, ada Ali, ada Utsman. Ya, disebut dengan tim formatur atau ahlul hil wal aqd. Wal aqd atau al aqd, Ustaz. Wal aqd ya. Al-hil wal-aqd, yang bisa nurunin sama mengakadkannya. Kita sebut hari ini MPR. MPR itu mereka perwakilan masyarakat yang punya hak mengangkat dan menurunkan. Persis sama. Tapi ternyata sistem itu juga sudah pernah ada di Yunani. Pertanyaannya, apakah Umar adopsi? Kita nggak tahu. Umar adopsi atau tidak, kita nggak tahu. Setelah Umar wafat, maka orang-orang perwakilan ini mundur semua kecuali Ali dan Utsman. Abdurrahman bin Auf mundur, Talha mundur, Zubair mundur, mengatakan apa? Kami tidak berhak, kami masih muda dibandingkan Anda. Walaupun mereka sudah tua,
Waktu itu Utsman umurnya 70 tahun, Ali masih muda. Ya. Hasilnya Ali pun kemudian menghormati yang tua. Siapa? Utsman, karena Utsman pernah menikahi 2 putri Nabi, sedangkan Ali hanya menikahi 1 putri Nabi. Jadi lebih mulia mana tuh? Wallahu alam. Nanti debat lagi ya. Akhirnya Utsman jadi khalifah. Inilah mulai fitnah pertama dalam Islam. Ketika Utsman memerintah, Utsman ini kan orangnya lembut dan banyak inovasi. Inovasi kita sebut bid'ah. Tapi bid'ah kan kita sudah bahas, tidak semua bid'ah itu sesat. Dia buat azan 2 kali, dia pugar masjid, dia kumpulkan Quran, disalinlah Quran. Para nabi tidak pernah melakukan itu. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, "Hei Utsman, ente ahli bid'ah." Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Akhirnya Utsman mengirim anak Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, untuk menjadi gubernur di Mesir. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada penyusup. Utsman habis kehilangan stempel yang ada di cincinnya. Dibuat stempel baru. Stempel yang itu adalah stempel kenabian, dari Nabi turun ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Utsman. Utsman hilang, lalu dibuatlah stempel baru. Ketika Muhammad bin Abu Bakar di perjalanan bawa pasukan beberapa orang, tiba-tiba datang orang ini bawa stempel yang hilang itu. Jadi ada yang nyuri. Apa kata si orang ini? "Hei Muhammad bin Abu Bakar, kamu dibatalkan jadi gubernur. Pulanglah." Muhammad bin Abu Bakar terima, tapi pengikutnya tidak terima. Nah, kadang-kadang emang yang merusak imam itu pengikutnya. Yang merusak ustadz itu orang kiri kanan sampingnya. Kadang-kadang begitu. Coba aja antum melihat. Muhammad bin Abu Bakar dikompori, "Masa kamu sudah diangkat? Kamu kan anak khalifah pertama." Terus tiba-tiba diberhentikan. Ini Utsman gak bener ya. Akhirnya pasukan itu bawa kawan-kawannya ke Madinah. Rumah Utsman dikepung 40 hari 40 malam. Di hari ke-40 Utsman bermimpi ketemu Nabi, ingin menjemputnya. Diceritakan ke Abu Hurairah, dan ternyata kata Abu Hurairah, hari itu adalah hari wafatnya Utsman setelah ditusuk berkali-kali, dikeluarkan isi ususnya, dan Utsman masih bisa hidup, masih bisa baca Quran. Qurannya masih ada bercak darahnya. Itu Quran cuma disalin dulu 6 eksemplar, 6 buah. Sekarang Quran kita udah di mana-mana ya, bahkan ada di Android. Bapak saudara Allah, maka perpindahan Utsman ke Ali mirip dengan Umar ke Utsman. Mati dulu, tapi matinya dibunuh. Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Saya tanya, pembunuhan khalifah itu bagian dari ajaran khilafah nggak? Nggak kan? Nggak masuk. Itu nggak masuk. Jadi biar kita ganti khalifah, bunuh dulu dia, nggak masuk. Ya. Maka dulu ada Syekh Ali Abdul Razik. Itu dia nggak mau kembali ke kekhalifahan. Karena mengatakan apa? Jangankan kalian, sahabat Nabi pun berdarah-darah ketika mempertahankan kekhalifahan. Akhirnya beliau dicopot dari gelar keulamaannya. Karena nggak mau kembali kepada kekhalifahan. Ya. Akhirnya Utsman wafat, yang tersisa dari ahlul halli wal aqdi siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Talha Zubair yang merupakan pengikut Utsman langsung baiat. Tapi sedihnya, itu Utsman dibunuh kapan? Utsman dibunuh di musim haji bulan Zulhijjah. Musim haji bulan Zulhijjah. Bolehkah bunuh orang di musim haji? Musim haji itu disebut bulan haram. Maka pembunuh Utsman laknatullah alaih, Allah laknat dia. Ya, dalam kitab-kitab ditulis laknatullah alaih ya. Saya jarang-jarang menggunakan kalimat ini ya. Seram juga kalimat laknat itu, kalau merinding juga ya. Telinga kita agak aneh rasanya dengar. Tapi begitu ulama-ulama menulis, Ibnu Katsir menulis laknatullah alaih. Akhirnya Talha Zubair mengejar kudanya supaya cepat sampai ke Mekah. Ternyata temannya Utsman dalam pemerintahan yang menjadi, kalau kita sekarang Dewan Pertimbangan Presidennya adalah Sayyidatuna Aisyah. Talha Zubair, Utsman itu satu kelompok, satu fraksi.
Dia kejar, ingin melaporkan bahwa Utsman sudah wafat, dan sekarang yang naik adalah Ali bin Abi Thalib. Dan yang sedang haji umrah itu semuanya gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman dan Umar sebelumnya, kecuali dua gubernur, gubernur Damaskus Muawiyah dan gubernur Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sama-sama sahabat Nabi, tapi lebih tua Abu Musa al-Ash'ari. Akhirnya sampailah Talhah dan Zubair di Mekah, membawa kabar itu. Semuanya sedih. Kenapa? Gubernur ini kan kehilangan induknya. Kenapa? Khalifahnya yang mengangkatnya, yaitu Utsman, sudah meninggal. Artinya mereka juga dicopot oleh Ali. Mereka dicopot semua oleh Ali. Namun hoax mulai berkembang. Bayangkan betapa bahayanya hoax ini. Karena hoax itu adalah tentara-tentara Dajjal. Apa hoaxnya? Yang bunuh Utsman itu adalah Ali dan teman-temannya. Ali adalah otak provokator yang menggerakkan kematian pembunuhan Utsman. Aisyah mendengar itu langsung marah. Apa kata Talha Zubair? In qatalti qatalna. Jika engkau berperang, kami berperang, wahai ibunda Aisyah. Akhirnya Aisyah bawa pasukan yang disebut pasukan Jamal. Apa arti Jamal? Jamal, bukan Jamal ya. Camel. Apa artinya? Onta. Dibawalah, karena Aisyah itu harus pakai tutup muka supaya tidak terbuka, maka diambillah onta yang punya 2 punuk, lalu dibuat kemah di atasnya. Yang memimpin perang saat itu pertama kali dalam Islam perempuan, tapi tidak bisa melihat ke depan secara leluasa. Maka Ibnu Umar teringat, wah, saya teringat sebuah hadis, la yufliha qaumun, ya, tidaklah sukses satu kaum yang memimpin mereka seorang walla amrahum imra'atun, yang memimpin mereka adalah seorang perempuan. Itu Nabi lagi ngomong tentang orang Persia yang dipimpin oleh putri kecil. Kata Ibnu Umar, jangan-jangan mirip nih. Tapi Ibnu Umar sudah punya firasat, ini pasti kalah. Ibnu Umar waktu itu masih golput. Jadi gerakan golput itu emang sudah ada, tapi nggak banyak. Sampai di Madinah apa yang terjadi? Orang-orang Aisyah mengirim ke diplomat, utusan ke Ali. Terjadi dialog dan gak selesai. Kata orang Aisyah, yang bunuh nih kalian, yang bunuh Utsman kalian. Kami nuntut, beri kami kesempatan untuk menghukum, atau Anda hukum pembunuh Utsman, atau jangan-jangan Ali sendiri bunuh Utsman. Apa kata Ali? Ali cuma jawab, lastu biqatilihi, aku bukan yang membunuhnya. Tapi Ali tidak mendatangkan bukti. Akhirnya orang-orang Aisyah kemudian marah. Sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore perdebatan belum selesai. Makanya demo kalau sudah lewat jam 5 pasti chaos. Itu sejarahnya sudah jelas. Ini sejarahnya sudah jelas. Kira-kira tahun 37 ini ya, 37 Hijriah. Kita sudah membaca ini. Maka antum, siapa yang aktivis demo, tolong pulang sebelum jam 5. Kalau nggak kejadian lagi seperti zaman Aisyah dan Ali. Di saat itu panglimanya Aisyah adalah Talha Zubair. Talha Zubair Ali dijamin masuk surga. Dijamin masuk, disebut 10 orang yang dijamin masuk surga. Ali, Talha, Zubair. Talha nomor 5, Zubair nomor 6. Ini masuk surga, ini masuk surga, tapi beda 01 sama 02. Ya kan? Yang memerintah saat itu siapa? Ali, 01. 02-nya siapa? Aisyah. Ada 2 orang dijamin masuk surga di kalangan Aisyah. Siapa? Talha dan Zubair. Ada beberapa orang dijamin masuk surga di kalangan Ali. Perang mereka dalam masalah politik. Nah, ini penting kita garis bawahi, bahwa jaminan masuk surga tidak membuat orang sama dalam bab politik. Ini antum percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ini buktinya. Terbenam matahari, tiba-tiba ada penyusup provokator. Saya curiga itu adalah orang yang disusupi oleh Abdullah bin Sabah. Karena Abdullah bin Sabah itu dulu orang yang ingin
memprovokasi Utsman, tapi Utsman usir. Lalu dia mendekati Ali, tapi Ali karena terbuka diterima aja. Akhirnya Talha dibunuh. Aisyah mendengar Talha dibunuh. Gimana? Kalau kita lagi rame demo, ada yang teriak perang, satu aja yang teriak, oh itu bisa rame itu, bisa semuanya bunuh-bunuhan. Ini yang disebut provokator. Ada satu lempar batu, semuanya ngambil batu, udah jempal jamroh aja ya. Ya Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Terjadilah bunuh membunuh dan wafatlah sekitar 5.000-an orang. 2/3 dari kelompok Aisyah, 1/3 dari Ali. Mau begitu diulang lagi? Mau diulang lagi nggak? Saya nggak mau. Ya, maka kita tidak menfatwakan. Kita ngikut ulama kita ya. Kita tidak memfatwakan demo itu haram, tapi kita memfatwakan anarkis haram.